Waktu itu tahun 96, 97 ditunjukkan tentang masa depan atas Indonesia sampai tahun 2035. Setelah COVID selesai Om, akan ada badai yang lebih besar atau lebih gelap lagi nggak daripada itu? Jadi bulan 6 itu adalah kita masuk resesi yang sebenarnya. Ya. Dan penglihatan saya tahun 96-97 Indonesia lolos. Kita lagi banyak lihat yang lagi viral itu mengenai Indonesia gelap. Ada yang bilang Indonesia nggak gelap, kau yang gelap ya kan? Nah menurut Om Daud ini gimana nih Om? Apakah Indonesia gelap? Menurut saya Indonesia tetap ada solusi, ada jalan keluar. Sebenarnya gini Graven ya, di dalam kegelapan yang tergelap pun tetap ada setitik terang. Amin. Siapa yang setuju angkat tangan? Amin. Kenapa ada Tuhan di Indonesia ini? Gini Graven, saya melihat ini waktu itu tahun 96, 97 ditunjukkan tentang masa depan atas Indonesia sampai tahun 2035. Kalau saya melihat sampai tahun 2035, berarti Indonesia tidak gelap. Ya. Ada pertolongan. Amin. Ada jalan keluar. Amin. Banyak orang berkata saat ini adalah menunggu dan melihat. Saya tidak cocok. Bertahan dan bergerak, itu yang betul. Kita tidak bisa hanya menunggu diam, mati kelaparan, betul? Tapi kita bertahan dan bergerak. Nanti saya beritahu bagaimana kita bergerak. Tapi kita ayat Alkitab dulu. Ya, Kitab boleh. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ke-14. Ya, kita baca bersama-sama. Apa saudara? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya. Artinya apa? Ada rancangan Tuhan yang indah. Amin. Di dalam resesi itu ada rancangan Tuhan. Jadi gini Graven. Tahun 96-97 saya ditunjukkan tentang masa akan datang. Termasuk setitik terang. Termasuk bagaimana terjadi resesi. Dan waktu itu saya hidup kembali. Dan waktu itu saya bicara tidak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya. Dan tahun 2001, makanya kenapa saya dipilih satu-satunya sipil untuk mengawal presiden secara senyap dan rahasia. Kan saya satu-satunya sipil, dipilih di antara 200 juta manusia. Dan itu kan tidak mudah. Karena kan saya ngawal presiden, semua ratanya adalah pasukan elitnya elit. Satgultor 81 kan gitu. Nah sedang saya sipil. Tahun 2001 datang ajudan Megawati yang bernama Kolonel Pramono Ediwibowo. Tiba-tiba Tuhan bicara ke saya, katakan ke orang ini apa yang kau lihat waktu engkau di surga. Nah setelah itu Pak Ediwibowo waktu itu 2009 waktu jadi Danjen Kopassus. Waktu itu ajudannya Ubay, sekarang ikut Pak Dr. Terawan. Daud, saya ingin tahu apa yang terjadi atas Indonesia. Saya beritahu sama Ediwibowo bahwa nanti ekonomi akan berhenti seluruh Indonesia. Ini yang gelap, saudara. Waktu corona itu betul gelap, saudara. Kenapa gelap, saudara? Coba depan tembok, atap tembok, belakang tembok, yang tinggal di apartemen, betul? 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 Yang di rumah, di kamar sendiri dan tidak boleh kumpul-kumpul. Dan yang sakti orang batuk
bubar, betul? Betul? Betul. Betul? Betul. Betul? Mau kumpul sama keluarga aja takut, betul? Nah, itu sebenarnya yang gelap. Dan tentang corona itu, Graven, saya waktu itu sudah beritahu tahun 2009. Waktu Edi Wibowo jadi Danjen Kopassus. Tapi Edi Wibowo berkata, jangan kamu sebutin dulu sampai Presiden SBY turun tidak jadi presiden. Karena apa? Takut gaduh. Karena kamu ada di ring 1 bersama saya, sama Ibu Presiden. Nah, sehingga saya ikuti perintah 2015. Saya sudah memberitahu. Dan di rekaman-rekaman gereja-gereja itu banyak di mana-mana. Waktu itu saya berkata, badainya datang, anginnya akan datang 18-19, badainya datang 2020. Dan badai itu datang. Itulah yang gelap yang sebenarnya, Graven. Jadi kira-kira setelah COVID selesai Om, Nah, akan ini. ada badai yang lebih besar atau lebih gelap lagi nggak daripada itu? Ini yang akan kita bicarakan. Bagaimana solusi saudara supaya bertahan. Karena ingat, emas akan tembus 2 juta. Dan pada waktu saya bicara emas akan tembus 1,5 juta di tahun 2022. Dan saya berkata 2024 emas tembus 1,5 juta. Tidak ada yang percaya, betul? Setelah itu emas 1,5 juta, banyak panik. Nyari saya, ngomong gini, Pak emasnya kapan naik 2 jutanya gitu. Jadi gini Graven, waktu corona itu Graven, itulah sebenarnya kegelapan yang sebenarnya. Bayangkan, banyak pendeta yang mati, banyak orang kehilangan keluarga, dan banyak yang jadi janda dan duda, betul? Betul. Betul? Ingat, kalau corona aja selama 2-3 tahun kita bertahan, apalagi tahun 2025 dan 2026, pasti lolos. Amin. Justru yang paling berat itu pada waktu corona. Karena tidak ada kegiatan sama sekali. Kita berhenti total. Udah berhenti total, tidak ada kegiatan, diuber-uber virus lagi. Dan ingat, semua orang makan tabungan, betul? Betul? Deposit, betul? Apa yang ada bertahan, betul? Daya beli masyarakat saat ini turun karena pengaruh corona. Kan makan tabungan. Yang punya utang, ingat, bunga tetap naik, tetap bayar, betul? Tetap jalan, betul? Nah, sebenarnya 2025 ini adalah efek dari corona. Orang kalau dipukul, jebret gini, 1 detik gininya, tapi nyembuhkannya ini berminggu-minggu, betul? Betul? Nah, ini efek dari corona. Setelah corona, Ukraina. Setelah Ukraina, perang Israel. Setelah perang Israel, perang dagang sekarang, Trump, betul? Nah, jadi 2025 ini apa yang akan dirasakan? Nah, gitu, Graven. Ya. 2025 ini kita tidak hanya menunggu dan melihat, tidak bisa. Karena ingat, yang punya utang bank, bunga tetap jalan. Saya main setuju angkat tangan. Betul? Bunga tetap apa? Bunga tetap jalan. Kedua, perut tetap harus diisi, betul? Kalau hanya melihat dan menunggu, itu nunggu mati, betul? Siapa yang setuju angkat tangan adalah? Nah, ingat, Graven, di Indonesia ini kuncinya. Asal tidak malas saja, tetap bisa makan. Karena apa? Ada laut, tanahnya subur. Nggak usah repot-repot. Kalau di Jakarta nggak bisa hidup, pergi ke pinggir laut, modal pancing, betul? Siapa yang cocok angkat tangan, Dara? Betul? Punya tanah kecil, nanam cabai mahal, dimut jangan dikunyah. Betul? Jadi gini, artinya bertahan bergerak itu bagaimana, Graven? Bertahan, bergerak. Ingat, manusia diciptakan untuk bergerak. Buktinya apa? Kita tidur pun jantung tetap berdetak. Darah tetap mengalir. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan, darah? Artinya apa?
bahwa Tuhan ciptakan kita untuk bergerak. Tapi ingat, kalau orang tidak mau gerak, makan tidur, cepat mati dia. Cepat mati. Apalagi makannya sate kambing durian. Saya jamin setahun stroke, betul? Betul? Nah, harus apa? Bergerak. Nah, bergeraknya di apa? Apa yang jadi talentamu? Apa yang jadi talentamu? Bagaimana kita tahu talenta kita? Kan gitu, Graven. Apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami, itu bukan kebetulan. Itu talenta yang Tuhan berikan. Amin. Siapa yang percaya katakan Anda? Dan yang kedua, apa yang sudah Anda kerjakan di sini? Kalau saat ini engkau kerja di IT, fokus ke IT. Yang jelas selama 2 tahun ini jangan ada pengembangan bisnis. Kenapa? Jangan uji coba, adu sakti, jangan. Kenapa? Karena selama 2 tahun ini kita akan mengalami seperti ini. Terus Om, mungkin kita lihat sekarang lebih kepada rumah tangga Om. Karena kita lihat setan itu banyak menyerang rumah tangga. Nah menurut Om Daoto ini bagaimana Om? Jadi gini ya, di masa-masa resesi ini banyak kan orang yang namanya itu mempertahankan bisnisnya karena kan saingan sekarang tambah kuat, betul? Nah biasanya itu pakai tanah kuburan. Tanah kuburan? Untuk bikin bangkrut orang. Nah tanah kuburan yang dipakai itu bukan kuburan biasa, Graven. Itu kuburan seorang perampok, pembunuh, pemerkosa yang digebukin massa atau dihukum mati. Jadi mati yang sebelum waktunya dalam posisi jahat. Nah, orang jahat itu ada kutuknya namanya tabur tuai. Ya. Nah, pada waktu dieksekusi atau dibunuh atau dibakar massa, termasuk itu kuburan teroris itu. Intinya yang mati sebelum waktunya, di atas pusaranya itu mengandung namanya kutuk kehancuran. Namanya apa, Graven? Kutuk kehancuran. Kutuk kehancuran. Nah, begitu kutuk kehancuran ini, tanah ini pusaranya diambil, tanahnya diambil, itu disiramkan di tempat toko orang atau pabrik orang. Di toko atau di pabrik orang. Di toko, di pabrik orang ini, di dalam jangka setahun 2 tahun pasti bangkrut. Pasti bangkrut. Dan yang kekuatan kutuk ini hanya berfungsi ke orang-orang pelit aja. Jadi kalau orang gak pelit gak bakal kena dia? Nggak bisa. Oh, milih-milih setannya ya Om? Karena kutuk itu harus ada alasan yang kuat. Nah, jadi ada namanya hukum keadilan. Nah, perhatiin Graven. Tuyul itu tidak bisa bobol bank. Karena di bank itu uangnya orang pelit dan sosial kumpul jadi satu. Nggak bisa dia. Jadi hanya orang pelit, kikir, sombong sekali baru bisa dikerjain. Karena kutuk itu harus ada alasan. Tidak bisa kutuk tanpa alasan. Jelas saudara? Ya. Harus ada alasan yang kuat. Nah, kalau tanah ini disiramkan, tepat ada di atap rumah orang, maka rumah tangga orang itu cerai, bubar. Nah itu ada hawa panas. Nah dalam 1 tahun pasti bubar. Om sorry, ini yang ngelakuin biasanya orang biasa kah atau orang biasa datang ke dukun kah atau gimana biasanya? Dukun itu hanya memberitahu kuburan mana yang bisa dipakai. Supaya tidak keliru ngambil tanah kuburan pendeta. Karena kuburan pendeta tidak bisa dipakai. Kan tidak ada kutukannya itu loh. Itu harus. Jadi dukun itu hanya mengarahkan, oh ini kuburan mana yang bisa dipakai. Nah di situ suruh ngambil tanahnya. Nah setelah itu disiramkan di pintu rumah orang atau pintu pabrik atau pintu toko. Nah ini yang pertama gitu kan, pakai tanah apa? Kuburan. Nah kedua pakai yang namanya ilmu penglaris. Nah kalau ilmu penglaris,
Kanan kiri sepi semua, dia yang rame sendiri. Karena apa? Kanan kiri Anda lihat kayak kabut gelap, enggak kelihatan. Nah, yang bisa dikerjain ya orang pelit juga. Jadi kalau mau lolos itu mudah, suka memberi. Maka di gereja itu ada namanya perpuluhan, ada persembahan sulung. Sebenarnya itu berhubungan untuk mengalahkan kekuatan gaib. Coba perhatiin Graven, dukun sehebat apapun untuk menangkal ilmu hitam, langkah pertama dia lakukan bancaan selamatan dulu, makan bersama. Oh gitu Om? Sama orang-orang miskin, supaya orang-orang miskin ini makan. Ingat ada hukum Tuhan di sini, barang siapa menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin, sesungguhnya memiutangi Tuhan. Hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, tapi semua umat manusia. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Jadi kalau misalnya Om, saya buka restoran nih di tengah, terus restoran saya sepi, samping dua-duanya rame. Terus misalnya mereka tuh pakai penglaris, yang saya harus lakukan tuh apa Om? Apakah saya cukup? Pertama pertama adalah doanya seperti ini. Berarti yang ditutup adalah jalan. Jadi gini Graven, segala sesuatu, jadi pendeta, jadi pengusaha, jadi pejabat apapun pasti ada jalannya. Orang buka toko pun pasti di pinggir jalan. Buka pabrik pun di pinggir jalan. Tidak mungkin di puncak gunung tidak ada jalan. Gimana yang jual, betul enggak? Nah, jenis kekuatan gaib ini menutup jalan. Nah, jalan ini ada dua. Jalan di tempat dan jalan masa depan. Nah, doanya seperti ini, ikutin saya semua. Darah Yesus, buka jalan berkat tempat ini. Buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus, buka masa depan tempat ini. Buka masa depan tempat ini. Darah Yesus, berkati tempat ini. Berkati tempat ini. Nah, itu untuk kalau berhadapan dengan apa Graven? Penglaris tadi. Penglarisan. Jadi Graven, ada yang tanya sama saya, Pak Daud, kondisi Indonesia ini sebenarnya gimana? Ingat, harga properti akan stagnat, berhenti bahkan turun. Yang laku hanya di bawah 1 miliar. Itu selama 2 tahun ini. Nah, ekonomi Indonesia akan mulai bergerak. Jadi setitik terang datang 2023. Kenapa datang 2023? Kita kembali normal semua. Ya. Jelas? Itu setitik apa? Terang. Tapi ekonomi bergerak, dan Graven saya memberitahu tentang ini sejak tahun 2020 loh. Kalau saya ngomong hari ini percuma, saya ngomong 2020. Rekamannya ada semua. Makanya di TikTok banyak resesi ekonomi 2025 Daud Tony. Itu saya ngomong itu 2020. Viral nih di TikTok ya Om Daud Tony. Kenapa? Bahkan ada yang julukin saya ahli ekonomi, padahal saya itu sekolah hampir tidak lulus. Karena apa? Gini Graven, 5 tahun, ingat ini Gravennya, saya ulang lagi ya, 5 tahun kita akan mengalami puncak inflasi, itu 2022. Start 2022 itu puncak inflasi. Nah puncaknya nanti itu 2026. Dan ekonomi mulai bergerak lembaganya. Ini bergerak loh Graven. Baru bergerak itu baru bangun tidur. Itu 2027. Setelah puncak inflasi baru bergerak. Kalau saat ini kan daya beli masyarakat turun, stagnat, betul? Betul? Nah ini nanti akan bergerak di 2027. Makanya pengembangan bisnis untuk tahun ini stop dulu. Apa yang ada bertahan. Apa yang ada difokuskan. Ingat, usahakan tahun-tahun seperti ini jangan hanya makan tabungan. Kenapa jangan hanya makan tabungan? Ingat, inflasi. Nilai rupiah turun. Nilai rupiah itu akan turun terus sampai 2026. Tepat bulan Desember. Dan ingat
resesi ini tahun ini Januari, Februari, Maret itu baru awal. Masuk resesi sebenarnya kita adalah bulan 6. Juni sampai Desember. Tapi ingat, rancangan Tuhan itu yang terbaik. Amin. Resesi ini ada hikmahnya, ada baiknya. Supaya kita di perusahaan itu untuk berbenah diri. Untuk celah-celah yang bocor supaya diperbaiki, memperkuat. Dan ingat Graven, kalau kita harus percaya, kita yang lolos dari corona itu seleksi alam. Ya. Itu yang berat. Seleksi apa? Alam. Nah, 2 tahun ini ngomong sama sebelahnya, kita akan lolos seleksi ekonomi. Amin. Siapa yang setuju angkat tangan adalah? Tepuk tangan adalah. Jadi 2 tahun kita lolos apa? Seleksi ekonomi. Graven, saya beritahu, di Indonesia itu alamnya mendukung. Kalau tidak malas, di Indonesia itu mati kelaparan susah. Siapa yang percaya angkat tangan adalah? Pulang ke desa macul, betul? Bercocok tanam, betul? Pulang kampung menado, betul enggak? Betul? Asal tidak malu aja. Jadi dikatakan Indonesia gelap, menurut saya Indonesia masih ada Tuhan yang menolong kita. Amin. Jadi bulan 6 itu adalah kita masuk resesi yang sebenarnya. Ya. Dan penglihatan saya tahun 9697 Indonesia lolos. Demo-demo itu biasa. Ya. Nah, demo-demo itu biasa. Tapi lolos. Gimana Graven? Luar biasa, ini rasanya seperti mata najwa ya Om, lama-lama ya Om. Nah, aku mau tanya satu nih Om. Tadi kan Om Daud bilang rumah tangga itu bisa dikutuk. Kalau kita kasih tanah itu bisa cerai, bisa hancur. Gimana cara nangkalnya Om? Karena kalau kita lihat Om, sekarang yang lagi trending, yang lagi viral itu, saya nggak tahu di sini ada yang tahu nggak? Namanya gayung lovaping. Nah, ya kan itu biasa ibu-ibu tuh yang ketawa. Tidak ada bapak-bapak yang tertawa. Nah, dalam kata lain tuh banyak pelakor Om zaman sekarang yang ingin menjatuhkan, menghancurkan rumah tangga. Gimana cara nangkalnya Om? Gini ya, kekuatan cinta. Alkitab berkata bahwa cinta itu kuat seperti maut. Ya. Rumah tangga bisa dibikin kuasa gelap hancur kalau tidak ada keharmonisan dulu. Tidak ada kekuatan cinta. Nah kayak papi maminya Graven itu tidak bisa kena ilmu hitam model apapun. Karena ayah Graven tuh romantis. Asik. Kak aku mau tanya Om, kalau Om Dautoni itu romantis gak sih Om? Enggak. Lah gimana katanya harmonis, kekuatan cinta. Gimana Om? Aku enggak. Karena saya itu Graven. Ini kan sisi lain Om Dautoni. Kalau ngomongin setan udah biasa. Hari ini kita ngomongin cinta. Nah. Graven, coba bayangkan. Saya tuh sama istri aja masih penyelesaian terus. Sampai sekarang. Makanya saya tidak mau berani ngomong cinta. Baru 2 minggu saya menikah. Itu tahun 2004. Langsung ditugaskan ngawal presiden. Dan istri tidak boleh tahu. Karena khawatir rahasia bocor. Sebulan sekali, itu pun waktu pulang, Graven ya, itu hanya 3 jam kita dikasih waktu. Langsung tek-tek sama pasukan khusus, des, langsung ngasih gaji, itu toh. Saya itu papi gimana? Ya doa aja pelayanan, cabut lagi. Cabut lagi Om? Cabut lagi. Tapi Graven, ada cerita yang lucu. Papimu itu yang mengarahkan saya pelayanan. Daud, walaupun kamu ngawal presiden, tapi kamu harus pelayanan. Jadi mendorong saya pelayanan itu papimu. Pokoknya minggu usahain kamu pelayanan di gereja gitu. Ya udah, saya ke gereja ngisi khotbah. Nah, jadi saya itu kalau berangkat kerja
berangkat pagi, pulang pagi Greven. Tapi Om tetap cinta istri kan? Itu cinta, kalau menurut saya itu gini Greven ya, ini pengalaman saya. Itu kan ya. pertanyaan iya atau tidak Om, kayak ini, iya saya cinta istri gitu. Yang penting dalam hidup saya itu ada 3. Ya. Pertama tugas, kedua kewajiban, cinta itu nomor 3. Terakhir. Tapi tetap cinta istri kan Om? Iya. Ya itu Sekarang yang kita gini, mau dengar Om. Sekarang gini, kamu cinta aja tapi enggak kerja, istrinya ribut, betul enggak? Betul. Bubar. Ya. Kalau saya itu ya cinta no Greven. Asik. Tetapi aku enggak secinta kayak papimu itu. Tangan pegang berdua, lus kayak gitu terus terang saya enggak bisa. Ya udah gini deh, kan Om Daud kan nggak bisa, jadi karena saya sendiri. Sorry Greven. Kenapa Om? Anak-anak kan kalau saya tanya, kalian mau papi ikut? Enggak gitu. Loh kenapa? Karena saya kan enggak suka ke mall. Kan sukanya jalan sendiri kayak biasa waktu dulu. Karena Greven masa transisi yang saya alami itu kan sampai 2 tahun Greven. 2014 saya berhenti. Saya terakhir kan di Binagraha kan Greven ya. Ya. Setelah itu mengundurkan diri. Nah setelah itu saya pulang kembali ke rumah. Itu 2 tahun itu Greven. 2 tahun itu saya ada transisi itu agak berat untuk saya. Ya. Karena kita biasa jam 3 kan sudah perlengkapan semuanya sama ini gitu. Itu sampai 2 tahun Greven. Nah setelah itu saya hidup normal lagi. Tapi yang banyak bantu hidup saya itu papinya Greven. Makanya tanya papimu Greven. Saya itu datang ke Solo, pulang pergi khotbah di Tamres ini, tanya papimu. Saya tidak pernah nerima PK dan tiket bayar sendiri. Wih, kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Om, jadi aku mau ajarin juga Om. Tadi kan Om bilang, wah nggak bisa romantis gitu. Jadi nanti Om Daud, Om kan pulang ke rumah kan. Nanti kan ada istri. Misalnya Om lagi duduk bareng di sini. Nanti Om bilang kayak gini Om. Om biasa panggil mami ya atau sayang gitu. Mami, boleh mundur sedikit nggak? Terus kan nanti ditanya, kenapa? Soalnya cantiknya kelewatan. Pingsan. Enggak, saya sebabnya gini Greven. Anak saya aja, kalau ada saya Greven, kita ada namanya disiplin. Istirahat tidur apa gitu. Jam 9 tidur, semua gini semua Greven. Enggak tidur pun gini-gini Greven. Karena kan saya strict keras gitu Greven. Nah, tapi puji Tuhan 2 anak saya itu baik-baik semua Greven. Ya. Jadi terus terang kalau seromantis Greven, ora iso aku. Ora iso. Sebabnya kaku dan saya kan enggak bisa ngerayu-ngerayu. Enggak bisa. Dan perlu Greven tahu, selama 10 tahun saya di medan tugas jarang ketemu. Waktu mau ketemu keluarga itu, bertemu sama istri sama anak itu penyesuaian aja 2 tahun loh. Tapi yang jelas satu, Tuhan tuh baik. Amin. Jadi kalau saya ngomong lebih baik enggak munafik, romantis enggak, cinta enggak ngerti dah. Nah, okay. Tapi yang penting ini ya Om ya, tadi kan kita belajar bahwa yang penting kita harus rajin. Ya kan Om? Harus rajin, terus kita juga belajar bagaimana kalau ada kuasa setan, kita harus doa, darah Yesus sucikan, darah Yesus berkati. Buka masa depan. Buka masa depan. Dan ingat, kita lolos seleksi alam corona. Demikian kita akan lolos seleksi alam ekonomi. Amin. Itu 2 tahun ini. Ya. Penting, saran saya, jangan hanya menunggu dan melihat. Ya. Bertahan dan bergerak. Siapa yang setuju? Amin. Karena ingat, yang utang bank, bunga tetap bayar. Betul? Betul? Perut tetap harus diisi. Betul enggak? Ya. Jadi apa yang ada kerjakan, fokuskan. Karena selama 2 tahun ini jangan ada pengembangan bisnis. Karena kita mengalami
daya beli seperti ini sampai 2 tahun. Ya. Dah. Oke, Tuhan Yesus baik. Yang penting kita ingat bahwa rancangan Tuhan pasti yang terindah. Amin.